Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul berkenaan dengan Perjanjian Lama. Khususnya pada sesi ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tentang apakah di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama dibahas tentang dosa turunan. Apakah di dalam Perjanjian Lama ada dosa turunan atau tidak? Mengapa? Karena kalau kita mengamati di tengah-tengah masyarakat khususnya orang percaya bahwa ada orang yang menerima bahwa ada dosa turunan, tetapi juga ada yang tidak percaya dan tidak menerima kalau dosa turunan itu ada. Itu dua kelompok yang seringkali terjadi. Tetapi tentu kita harus melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, mengenai dosa turunan. Secara singkat, bisa saya katakan bahwa di Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, pada satu sisi memang dibahas tentang dosa turunan atau adanya dosa turunan, tetapi pada sisi yang lain juga ditekankan tentang tanggung jawab tiap-tiap pribadi manusia di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, coba kita perhatikan bahwa mengenai dosa turunan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, saya sengaja mencoba memperlihatkan kepada saudara di dalam Alkitab kita itu ada dosa turunan yang misalnya terdapat dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai dengan 6, kemudian Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, Bilangan 14 ayat 17 sampai 18, Ulangan pasal 5 ayat 9 sampai 10, 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 23, Yeremia 32 ayat 18. Di dalam teks-teks ini dibahas dengan jelas adanya dosa turunan. Tetapi juga pada sisi yang lain, Alkitab juga mencatat tentang tanggung jawab tiap-tiap pribadi di hadapan Tuhan. Jadi bukan masalah dosa turunan. Misalnya, Ulangan 24 ayat 16, Yeremia 17 ayat 10, 31 ayat 29 sampai 30, 32 ayat 19. Kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 17 sampai 21, pasal 7 ayat 9 juga ayat 27, juga pasal 14 ayat 12 sampai 23, Yehezkiel 18 ayat 2 sampai 4, ayat yang ke-20, pasal 33 ayat 12 sampai 20, dan Ayub 21 ayat 19. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas bahwa ternyata dalam Perjanjian Lama secara eksplisit tertulis tentang dosa turunan, tetapi juga di sisi lain tentang tanggung jawab pribadi-pribadi yang akan bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing. Karena itu saudara, maka seharusnya perdebatan di luar kebenaran Alkitab ini ya sesungguhnya menurut saya tidak penting. Cuma seringkali memang kita sebagai orang percaya, seringkali kita berdebat, seringkali kita menyampaikan pendapat-pendapat kita,
tetapi kita tidak melihat landasan-landasannya pada kebenaran Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Saudara, bagian yang pertama yang akan kita bahas ya pada saat ini ialah bahwa di dalam Alkitab kita, ya, di dalam Alkitab kita itu, ini contoh yang pertama. Ini kelompok yang menerima adanya dosa turunan. Ya, kita membaca di dalam pasal kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saya mulai dengan kata, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, kalau saudara perhatikan, ini teks yang sangat eksplisit yang menjelaskan kepada kita tentang dosa yang diwariskan atau akibat dosa yang dilakukan oleh bapa atau orang tua yang kemudian akibatnya diturunkan atau dialami oleh keturunan anak, keturunan ketiga sampai keempat. Ini sangat jelas sekali. Ini contoh yang pertama yang bisa kita lihat bahwa ternyata di Alkitab kita itu mengajarkan tentang adanya dosa turunan. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan, kita coba melihat ya pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 itu, kita memperhatikan saudara bahwa itu konteksnya bagaimana bangsa Israel mendapat firman, 10 firman, khususnya bagian yang pertama yang bicara tentang larangan terhadap penyembahan berhala. Ada beberapa alasan yang perlu kita catat. Mengapa Allah melarang umatnya untuk melakukan penyembahan berhala? Kalau kita memperhatikan dari pasal 20 ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya, Allah adalah satu-satunya pemilik Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan hanya dialah sesungguhnya Tuhan atas segala ciptaan. Ini alasan yang pertama, mengapa Tuhan melarang bangsa Israel menyembah berhala. Kemudian, kalau kita mencoba meneliti ayat-ayat yang saya sudah baca tadi, alasan yang kedua adalah Allah adalah Allah yang tidak terbatas, yang tidak dapat dijamah, diatur, dan dikontrol oleh manusia, sehingga tidak mungkin dapat digantikan oleh apapun yang dibuat oleh manusia. Dalam pembacaan ini kan jelas sekali bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, mereka lupa kalau Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Alasan yang ketiga saudara ialah Allah adalah roh, ya. Ya, berarti kalau Allah adalah roh sangat jelas sekali bahwa ada sisi misteri. Meskipun Allah itu menyatakan diri, ada istilah teofani, penampakan-penampakan Allah, tetapi tetap saja ada sisi misteri, ya, sehingga apapun yang dibuat oleh manusia atau umat Israel pada waktu itu untuk menggantikan Allah, perhatikan, apapun yang dibuat oleh Israel atau manusia untuk menggantikan Allah, pastilah yang dibuat itu bukanlah Allah. Maka Tuhan katakan, jangan menyembah dia, jangan membuat patung dan jangan menyembah dia, ya. Kemudian yang keempat, tentulah ketika dikatakan di sana jangan sujud menyembah kepadanya, ya, Allah tidak dapat dimanipulasi oleh manusia untuk kepentingannya, ya. Dengan kata lain, sesungguhnya ketika seseorang itu melakukan penyembahan berhala karena dia ingin berusaha menguasai Allah yang tidak terbatas. Dia ingin menempatkan Allah dalam sifat keserakahannya. Dia ingin menguasai Allah.
dengan segala keinginan ya dan kepentingannya. Karena Allah adalah Allah yang melampaui pikiran manusia, sehingga tidaklah mungkin untuk dapat menguasai Allah. Inilah sifat yang dikatakan sebagai sifat manusia yang penuh dengan keserakahan. Dan kita tahu kalau kita mencoba membandingkan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 5, Paulus menggambarkan bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ini alasan-alasan mengapa alam melarang untuk menyembah berhala. Kemudian yang berikut yang bisa kita lihat. Dalam bagian-bagian ini, khususnya di dalam pembacaan yang sudah saya bacakan tadi, di situ sangat jelas ya, ada sisi-sisi yang dijelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya, kalau kita membaca kembali dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, ya, di situ kita bisa melihat ya tentang dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Israel, ya, dan di situ dijelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Yang pertama misalnya kita bisa lihat ya, dikatakan di sana Allah membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Di sini sangat jelas Allah adalah Allah yang menghukum. Itu yang pertama. Ya. Kemudian tetapi yang kedua dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Ya, menunjukkan kebaikannya kepada ribuan orang atau generasi. Ini berarti menunjukkan sifat Allah yang penuh dengan kebaikan. Yang ketiga, mengapa Allah melarang untuk melakukan penyembahan berhala? Karena di dalam ayat yang kelima ada alasan yang jelas, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi sangat jelas dalam ayat 5 sampai dengan 6 ini kita menemukan ada 3 sifat Allah yang dijelaskan. Pertama, Allah yang adil dan Allah yang menghukum itu. Ya, yang kedua, Allah yang menunjukkan belas kasihannya. Dan yang ketiga adalah Allah yang cemburu. Nah, kita coba melihat ya beberapa istilah yang menarik di dalam pembacaan tadi. Oke, kita coba melihat ayat yang kelima. Ya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Oke, saya ingin kita sedikit mencoba meneliti ya istilah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Dalam bahasa asli Alkitab, ya, karena ini adalah ruang di mana kita belajar bukan seperti renungan biasa, itu dipakai istilah mengunjungi kejahatan, atau bahasa Ibrani dipakai istilah pakat awon, yang berarti, yang pertama itu bisa berarti mengunjungi, yang kedua itu juga bisa berarti menentukan nasib. Ya, jadi dari membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya kita bisa meneliti ada 2 istilah penting. Yang pertama itu pakat, berarti mengunjungi atau menentukan nasib. Yang kedua ada kata awon. Awon itu membengkokkan, menyimpangkan dari jalan yang benar. Juga bisa berarti perbuatan dosa, atau juga bisa berarti akibat dosa. Kalau demikian, ya, istilah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dalam konteks dosa turunan, itu berarti Allah sendiri yang akan mengunjungi atau menentukan nasib orang-orang pada jalan yang menyimpang dari yang benar, itulah dosa, dan mereka akan menanggung akibat dosanya. Jadi Allah yang membuat itu, mengapa mereka menanggung dosanya. Ya, kalau kita memperhatikan istilah pakat awon itu, ya Allah sendiri yang menentukan. Ya, tentu karena sifat atau sikap dari umat Tuhan yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Ini yang bisa kita amati yang pertama. Kemudian
Juga di sana ada istilah keturunan ketiga dan keempat. Ya, apa yang dimaksud dengan istilah itu? Ya, kalau kita perhatikan, ya, dikatakan di sana yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Istilah keturunan yang ketiga dan keempat, istilah ini dapat dipahami dalam dua kategori. Yang pertama bisa dipahami secara kiasan, ya. Jadi bisa ini dipahami memakai bahasa kiasan keturunan ketiga dan keempat, yang berarti menunjukkan banyaknya orang yang akan menerima akibat dosa yang dilakukan oleh orang tua. Sekali lagi, secara kiasan, istilah keturunan ketiga dan keempat itu bisa berarti banyaknya orang atau manusia atau umat Tuhan yang akan menerima akibat dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, itu juga bisa berarti secara harafiah 3 sampai 4 generasi. Ini merupakan rentang waktu hidup manusia yang dapat dihitung. Jadi kalau dikatakan dari keturunan ketiga sampai keempat, kalau misalnya satu generasi itu 40 tahun, berarti 3 sampai 4 bisa kita hitung. Jadi pengertian harafiah di sini memang mau menjelaskan rentang hidup manusia secara normal yang dapat dihitung. Ya, misalnya bisa kita bandingkan dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, juga dalam Ayub 42 ayat yang ke-16, ketika Ayub telah melewati masa pencobaan, dia dikatakan masih hidup. Ya, coba kita buka misalnya Ayub pasal yang ke-42. Kita bisa perhatikan Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan untuk kita. Ya, dikatakan di sana. Sebab itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi ternyata ini berarti juga tidak kiasan, tetapi juga bisa berarti literal. Berarti penghukuman atau dosa keturunan atau penghukuman karena dosa nenek moyang kita atau bapak kita, itu akan terjadi pada anak-anak atau keturunan yang akan datang. Dengan demikian saudara jelas, ya. Kemudian yang berikut yang bisa kita lihat, istilah yang berikut, ya supaya jelas. Jadi ada 3 istilah yang kita bahas, ya. Yang istilah yang ketiga ialah sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini alasan yang sangat kuat, ya. Dipakai istilah dalam bahasa aslinya itu istilah kana. Kana itu dapat berarti, ya, satu perasaan yang cemburu, ya, seseorang mempelai atau seseorang pasangan terhadap orang yang dikasihinya, tentu ini dalam konteks perkawinan. Cemburu dapat berarti atau kana itu bisa berarti secara positif. Secara positif itu berarti ketika saya atau kita cemburu, ya kepada kekasih kita atau orang yang kita cintai dengan tujuan supaya kita menjaga atau membela kehormatan orang yang kita kasihi. Ya, ada contohnya misalnya dalam Bilangan 25 ayat 11. Silakan saudara bisa membuka kisah-kisah Bilangan 25 ayat 11. Tetapi juga kana atau cemburu juga bisa berarti secara negatif, itu berarti sifat merasa memiliki seseorang secara eksklusif, ya. Itu bisa kita lihat contohnya misalnya dalam Kejadian pasal 30 ayat 1, kemudian Kejadian 37 ayat 11, kita ingat kisah Yusuf akhirnya dicemburui oleh saudara-saudaranya karena mendapat perlakuan yang istimewa dari mereka. Nah, ini yang kita bisa lihat, ya. Ini beberapa contoh
contoh yang pertama, ternyata Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dosa turunan itu terjadi, ya, karena Allah membalaskan, ya, dosa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya kepada anak-anaknya. Bahkan dipakai istilah dari keturunan ketiga sampai keempat. Kemudian alasannya jelas, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Jadi dengan 3 istilah yang kita coba ekspos, maka semakin jelaslah dosa turunan itu adalah satu pengajaran Alkitab khususnya dalam Perjanjian Lama. Contoh yang kedua, ya. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-7. Oke. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membalaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Kalau kita perhatikan, konteks bagian firman Tuhan ini sesungguhnya kita mulai dari pasal 32 misalnya, maka kita akan tahu, ternyata bangsa Israel dalam perjalanan ketika Musa naik ke atas gunung dan dia belum turun-turun, maka akhirnya dibawa kepemimpinan Yosua di bawah gunung itu, maka dengan satu tuntutan mereka akhirnya melakukan penyembahan berhala, ya, dengan membuat apa yang dikatakan dalam pasal yang ke-32, mereka membuat anak lembu emas, ya. Jadi itu konteksnya. Maka kalau kita melihat dari bagian ini dikatakan, ya, di dalam pasal 32 ayat 1 sampai 29, bangsa Israel melakukan penyembahan berhala anak lembu emas. Tetapi kemudian kalau kita membaca pasal 33 supaya kita bisa mengerti bagian ini, ayat 1 sampai 22, maka di sana kita bisa melihat Musa memposisikan dirinya sebagai pendoa syafaat dan melakukan permohonan kepada Tuhan supaya bangsa Israel mendapat pengampunan. Tetapi bukan hanya itu, supaya bangsa Israel juga dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Maka dalam pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, permohonan Musa itu diterima oleh Tuhan. Tuhan menyatakan diri melalui teofani. Teofani artinya penampakan-penampakan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam pasal 34 ayat 5 sampai 7, ya. Kemudian ada pengumuman tentang penghukuman Tuhan. Lagi-lagi yang terakhir, kalau kita membaca dari pasal 34 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-35, di situ kita bisa melihat bagaimana Musa mengajukan atau berseru kepada Tuhan, bermohon supaya Tuhan mengampuni, dan akhirnya Tuhan juga melakukan apa yang disebut dengan pembaruan perjanjian. Kalau saudara perhatikan, jika kita bandingkan dengan Keluaran pasal yang ke-20 ayat 5 sampai dengan 6, Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7 ini sesungguhnya memiliki kesamaan, ya. Hanya formulasinya, susunannya terbalik. Yang di dalam pasal 34 tidak dimulai dengan dosa bapa kepada anak-anak, tetapi dimulai dengan menekankan kasih setia Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kemudian juga kalau kita memperhatikan di situ, ya, ada beberapa bagian yang tidak terdapat pada Keluaran pasal yang ke-20. Tetapi jika kita simpulkan, kedua teks ini, baik Keluaran pasal 20 ayat yang ke-5 dan ke-6, juga Keluaran 34 ayat yang ke-7, kedua teks ini memberi pengajaran yang jelas bahwa Alkitab menaruh atau memberikan tempat kepada apa yang disebut dengan
dosa turunan. Dosa turunan itu adalah akibat dosa bapa yang ditanggung anak-anaknya. Saudara, saya berharap dengan dua contoh ini kita bisa semakin jelas. Tapi mari kita semakin perjelas dengan contoh yang ketiga. Mari kita melihat, kita membuka 1 Samuel pasal yang kedua. Kita tidak akan baca bagian ini, tapi semua saudara yang menyaksikan tayangan ini bisa membuka 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-36. Contoh yang ketiga bicara tentang hukuman Tuhan terhadap Imam Eli dan keturunannya. Ya. Jadi hukuman Tuhan terhadap Imam Eli dan keturunannya. Ya. 1 Samuel 2 ayat 34, saya membacakan bagian ini. 1 Samuel 2 ayat 34, demikian firman Tuhan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, ini anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Ya. Jadi di sini sangat jelas sekali. Oke? Nah, coba kita lihat hukuman Tuhan terhadap Eli dan keturunannya. Ya, yang pertama, kita mau melihat dulu bahwa mengapa Tuhan menghukum, ya. Di dalam pasal 1 ayat 2, coba kita perhatikan pasal 1 ayat 2. Oke, kita memperhatikan saya ulang di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai 17 dan sampai ayat yang ke-22, di situ kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Ya, yang pertama, kalau kita menyimpulkan secara singkat, mereka mencuri kurban bakaran, ya. Mereka tidak menghormati Allah. Dan yang ketiga, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-22, mereka ternyata juga melakukan perzinahan. Ini dosa yang mereka lakukan. Kemudian karena dosa dan pelanggaran itu, Tuhan melakukan pengumuman bahwa dia akan menghukum, ya, Eli dan anak-anaknya. Itu bisa kita baca dalam pasal 2 dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30 sampai 36. Juga dalam pasal 3 ayat 11 sampai 14. Jadi saudara-saudara nanti bisa lihat bagian-bagian itu. Kemudian kalau tadi diumumkan, sekarang hukuman itu dilaksanakan. Oke? Itu kita bisa lihat dalam pasal 2, dalam pasal 4 dari 1 Samuel pasal 4, ya, 1 Samuel pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-11, ya, sampai dengan ayat yang ke-18, ya. Juga di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 sampai 27, nanti saudara bisa lihat PPT dan saudara bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian juga dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 23. Dari ayat-ayat yang saya baca ini kita bisa membuat beberapa poin yang penting. Yang pertama, Hofni dan Pinehas mati di tangan musuh, yaitu Filistin. Ya. Jadi dari ayat-ayat itu sangat jelas. Kemudian yang kedua, Eli juga mati setelah mendengar kematian kedua anaknya dan dirampasnya tabut Tuhan, ya, oleh orang Filistin. Yang ketiga, ternyata bukan hanya Eli dan kedua anaknya, ternyata juga dikatakan ada kematian atau pembinasaan Ahimelek dan semua imam di Nob yang merupakan keturunan dari Imam Eli. Saudara bisa buka nanti 1 Samuel 22 ayat 11 sampai 23. Dan yang ketiga, pengusiran dari seorang imam yang bernama Imam Abiatar sebagai pemenuhan hukuman kepada keluarga Eli. Itu bisa saudara baca dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 sampai 27. Nah, dari ketiga contoh ini, saudara, maka seharusnya kita bisa berpegang bahwa di dalam Alkitab kita itu memang terdapat apa yang disebut dengan dosa turunan.
Jadi kita tidak usah berdebat kalau kita tidak memiliki dasar. Tetapi dari contoh yang pertama dalam Keluaran pasal 20, contoh yang kedua Keluaran pasal 34, kemudian contoh yang ketiga 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 36, sangat jelas sekali dengan contoh-contoh ini bahwa sesungguhnya adalah bahwa Alkitab kita mengajarkan apa yang disebut dengan dosa turunan. Kemudian bagian yang kedua tentang dosa turunan ialah bahwa selain dosa turunan, tetapi ternyata juga Alkitab mengajarkan bahwa tiap orang harus mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Tuhan. Dan tentu bagian ini akan kita bahas, kita pelajari pada sesi yang berikutnya. Semoga uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan atau juga catatan-catatan yang saudara bisa saksikan dalam PPT ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik tentang apa itu dosa turunan dan apa yang diajarkan bersama dengan contoh-contoh yang sangat konkret yang saya jelaskan tentang dosa turunan. Biarlah kiranya ini bisa memberkati saudara. Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara tetap hidup sehat dalam perlindungan Tuhan. Salam.